Halo, selamat datang kembali di YouTube channel tentang parenting. Bersama saya, Nida, seorang psikolog perkembangan. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal komunikasi pada si golden years. Golden years mungkin adalah istilah yang cukup umum ya, banyak di antara kita yang udah cukup kenal tuh golden years. Nah, tapi sebagai pembuka, golden years itu adalah fase 1 sampai 5 tahun ya. Kenapa disebut golden years? Karena pada usia tersebut anak-anak itu proses perkembangannya sangat cepat dan sangat masif gitu. Hampir semua yang kita katakan atau kita contohkan akan ditiru di usia mendatang. Di fase golden years ini ada beberapa hal penting yang terjadi dalam diri anak kita. Pertama, otaknya masih dalam proses perkembangan yang sangat intens. Kemudian dia tidak mampu memahami konsep abstrak dan sangat perlu untuk main dengan cara yang menyenangkan sebagai proses belajar. Artinya apa? Otaknya itu masih dalam proses perkembangan ya Bapak Ibu. Tuh jadi banyak hal yang dia lakukan bukan karena sengaja pengen kita susah, sengaja pengen jahat, atau sengaja itu pengen menguntungkan dirinya. Hampir semua yang anak kecil lakukan ya 1 sampai 5 tahun mungkin secara sederhana kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang menyulitkan, menyebalkan, lama gitu, merepotkan. Nah, tapi justru itu adalah semua proses pembelajaran yang dia lakukan. Kalau misalnya dia kekeh nggak mau pakai sepatu sendiri, saat itu otaknya lagi belajar untuk mandiri. Dia pengen kayak ibunya, ayahnya, kakaknya, yang apa-apa tuh sendiri. Terus kita biarin, ya udah deh sok dede pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Ternyata lama, akhirnya kita marah. Nah, padahal lama itu adalah otaknya lagi belajar juga mengkoordinasikan mata, gerakan tangan gitu ya, gerakan badannya supaya selesai tuh pekerjaannya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan proses otaknya tuh masih dalam proses perkembangan. Nah, hampir semua yang anak kecil lakukan itu tidak pernah berdasarkan malas atau sifat-sifat negatif gitu ya, atau tujuan-tujuan yang negatif gitu. Biasanya mereka hanya sebuah proses pembelajaran, numpahin air, nendang barang gitu ya, membentak, marah. Nah, itu semua masih dalam sebuah proses pembelajaran. Dan memang anak 1 sampai 5 tahun itu kan hampir semuanya belum tahu Bapak Ibu. Nggak tahu kalau numpahin itu salah, nggak tahu kalau segala barang itu ada tempatnya, nggak tahu cara bicara yang benar, nggak tahu cara meluapkan emosi dengan tepat gitu. Nah, jadi golden years itu kita harus paham betul bahwa 5 tahun pertama anak itu ya proses anak belajar gitu. Jadi apapun kesalahan yang dia lakukan adalah waktunya kita mengajarinya dengan cara yang tepat gitu. Nah, seringkali ekspektasi kita yang terlalu tinggi gitu. Banyak sekali di antara kita itu yang jadi orang dewasa atau jadi orang tua, tetapi mengharapkan kedewasaan dari seorang anak kecil. Nah, jadi anaknya masih 3 tahun, tapi kita berharap dia bisa sangat sabar gitu ya. Anaknya masih 4 tahun, tapi kita berharap dia tidak agresif, dia mengerti, dia mau mengalah, dia mau berbagi, menjadi dermawan, penyayang, penolong gitu ya. Nah, itu ekspektasi yang terlalu tinggi kepada seorang manusia yang baru aja lahir gitu. Prinsip dasar ini bantu kita untuk bersikap lebih bijak dan lebih matang sebagai orang dewasa. Nah, kalau yang kedua, dia tidak memahami konsep abstrak, artinya apa? Nah, jadi kata-kata yang bersifat abstrak, misalnya deh hati-hati, atau misalnya hal-hal lainnya, nah itu sulit untuk dimengerti anak karena hati-hati itu abstrak ya, tidak berwujud gitu. Maka harus diganti ke dalam hal yang sifatnya konkret, misalnya jalannya pelan-pelan, larinya sedikit lebih lambat gitu ya. Pindah ke jalan yang nggak ada batunya ya. Nah, kayak gitu itu lebih konkret itu. Bendanya ada dan terbayang oleh otaknya. Sementara kalau hati-hati saja itu belum tentu terbayang gitu. Makanya hindari kalimat-kalimat yang sifatnya abstrak. Nah, terus kemudian golden years ini sangat perlu main untuk proses belajar. Nah, jadi Bapak Ibu tuh kalau misalnya pengen anaknya ngerti terhadap suatu kebiasaan atau sifat atau karakter, maka pastikan anak itu
mengenal hal tersebut melalui proses main atau yang menyenangkan Bapak Ibu. Karena nggak bisa disuruh duduk untuk diem dengerin gitu ya, nggak mungkin. Karena dia butuh bergerak, dia butuh nada yang menyenangkan, dia butuh situasi yang positif untuk dia bisa mencerna segala sesuatunya. Nah, jadi ada beberapa pilihan gitu ya, daripada membentak, bisa Bapak Ibu gunakan dengan cara menggambarkan perasaan. Nah, jadi misalnya kita kasih contoh kasus anak-anak tuh lagi main pasir ya di taman bermain. Nah, terus anak kita ini lempar-lemparin pasir. Nah, daripada kita bentak ya, "Adek, jangan lempar pasir." Nah, daripada kita bentak itu bisa diganti dengan cara kita gambarin perasaan kita. "Nak, ibu takut kalau pasirnya kena anak lain. Lemparnya ke sini ya, ke yang nggak ada orangnya," gitu. Atau, "Ibu takut anak lain perih matanya karena pasir ini. Nggak dilempar, oke? Gini aja cara mainnya." Nah, kayak gitu caranya. Nah, itu bisa lebih diterima oleh anak gitu. Karena kalau membentak itu, eh, sel otak yang mati itu sulit nanti berkembang otaknya juga jadi sulit gitu. Artinya Bapak Ibu saya mau bilang gitu, bukan karena sering dibentak anak jadi bodoh, bukan begitu juga gitu ya. Tapi anak dibentak itu, sel otak yang mati itu bukan hanya jadi bodoh saja dalam sekolah, tapi dia nanti proses pengambilan keputusannya, kepercayaan dirinya, keberhargaan dirinya gitu ya. Cara dia bikin batasan sama orang lain, nanti dia bisa bekerja secara profesional atau tidak. Nah, itu di situ pengaruhnya. Banyak bentakan saat kecil itu yang membuat anak juga sulit untuk memiliki hal-hal yang baik tersebut gitu. Kepercayaan diri yang bagus, kerja sama tim gitu ya. Terus kemudian punya energi yang positif terhadap orang lain, itu sulit kalau masa kecilnya penuh dengan bentakan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan sel otak yang mati itu gitu dampaknya, bukan sekedar jadi bodoh saja gitu. Nah, terus selain dengan menggambarkan perasaan, selain membentak juga bisa dengan cara bercanda gitu. Misalnya nih, "Pasir, kamu harus bobo di tanah ya, aku teken ya." Nah, itu lebih berpengaruh ke anak tuh untuk bisa ngikutin cara bermain yang benar daripada kita bentak gitu ya, "Adek, ini pasirnya gini," gitu. Nah, itu nggak baik gitu. Jadi gunakan cara-cara bercanda gitu ya, kalimat-kalimat yang bercanda. "Pasirnya pengen jatuh nih, pasirnya pengen jatuh, aduh ada hujan pasir," kayak gitu. Gitu bisa juga. Nah, terus kemudian cara lainnya adalah tawarkan pilihan gitu. Jadi kita kasih tahu ke anak nih, kita sebenarnya mau bilang anak kita jangan lempar-lempar pasir. Tapi caranya yang baiknya tuh selain dengan gambarin perasaan, bercanda, kita juga bisa kasih tawaran pilihan. "Pasir ini bukan buat dilempar ya, mau main ayunan atau main rumput," gitu. Jadi kita kasih pilihan pindah tempat gitu ya. Kalau misalnya anaknya masih melempar pasir juga gitu. Kita kasih dia pilihan seolah-olah dia yang mengambil keputusan, padahal pilihan-pilihannya itu udah kita atur. Nah, tapi gimana kalau misalnya anaknya masih lempar-lempar pasir juga, nggak mau dengerin juga. Nah, ini Bapak Ibu cara komunikasi terbaik ke anak itu ya adalah dengan tidak komunikasi terkadang. Maksudnya apa? Maksudnya yang langsung angkat aja dan angkatnya nggak usah dengan penuh emosi dan amarah gitu ya. Tadi kita udah memahami bahwa anak ini golden years, apa yang dia lakukan itu masih dalam proses belajar. Diangkat saja dengan penuh kasih sayang, kan berat badannya juga masih belum 40 kilo ya, masih ringan. Jadi Bapak Ibu juga bersigaplah gitu, sebagai orang tua harus sigap. Nah, jadi langsung diangkat saja, terus pindahkan ke tempat lain. Gitu. Nanti pas diangkat, diturunkan, yang langsung bilang aja, "Kalau lempar pasir bahaya, orang lain bisa sakit mata. Kita main di sini ya." Nah, seperti itu ya. Nah, jadi hal-hal ini tuh lebih efektif gitu Bapak Ibu, untuk kita bisa koordinasi atau kita bisa kerjasama sama anak kita. Nah, karena kalau membentak itu sudah jelas dia suatu proses komunikasi yang berdampaknya buruk ke anak. Nah, kemudian nih kita kan sering kali juga bilang jangan ya sama anak gitu. Dan mungkin Bapak Ibu juga udah cukup terkenal gitu. Kalau misalnya ke anak kecil jangan bilang jangan gitu. Nah, sebetulnya kalimat jangan bilang jangan itu benar, tapi juga tidak se ekstrim nggak boleh sama sekali ada kata jangan dalam hidupnya gitu, nggak se ekstrim itu. Tapi sebaiknya dihindari. Maksudnya dihindari tuh gimana? Misalnya gini ya,
Misalnya kita mau ngebiasain anak untuk nyimpen baju ke tempat baju kotor kalau misalnya dia sudah selesai mandi. Atau ketika dia buka celana gitu ya. Kita kan gampang ya, sering mungkin kita bilangnya jangan simpan sembarangan gitu ya. Jangan nyimpan di situ. Nah, itu kan ada kata jangannya. Nah, bisa dengan cara menggunakan katakan satu kata aja. Dedek bajunya, gitu. Karena kita udah kasih tahu kan sebelumnya, bajunya simpan di sini ya, baju kotornya gitu. Untuk ngebiasainnya ya, supaya nggak pakai kata jangan, cukup katakan satu kata aja. Dedek mainannya. Gitu. Kalau misalnya kita mau ngebiasain dia untuk pakai sendal gitu ya, untuk kalau main pakai sendal. Nah, tinggal panggil aja satu kata gitu, Dedek, sendalnya. Nah, jadi segitu dulu ya tentang komunikasi pada anak. Seperti biasa, sampai ketemu di bagian part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.